Oke, salam Padik. Oke. Oke, bertemu lagi untuk review Padik di minggu ini. Langsung aja kita review. Oke, lanjut dari gudang, jangan. Di bidang komitmennya lo maksimalkan aktivitas agensi impon dan outbound, Pak. Oke, itu yang di tim admin. Untuk memaksimalkan fulfillment ke cabang, Sabdis maupun JP Surabaya koordinasi ke tim IPC untuk mengirim stok yang OOS. Ini harus berjalan ya sebenarnya karena gudang kita sudah full, berarti otomatis fulfillment atau outbound-nya harus dimaksimalkan supaya balance. Oke, di tim traffic. Kalau dari traffic untuk verifikasi data customer GT dan nanti Surabaya Raya dan perbaikan isu internal di tim pengirim GT untuk waktu reason waktu tidak cukup ini sedang berjalan Ya, terutama yang verifikasi data customer ini harus berjalan ya. Soalnya masih banyak toko siluman yang harus diselesaikan. Oke, dari gudang kanan. Untuk investornya, Sampai income di sini minggu ini untuk jalan ya. income di sini ya untuk lebaran aja yang nggak jalan, Pak. Oke, Totalnya berarti 100%. jadi yang untuk di tanggal merah kemarin waktu hari libur sudah ada PO yang turun ya dia ya. Oke. Untuk kita seperempat-empatnya Kita mengatur untuk input ada 8.201 karton, 5 armada beratnya, untuk outbound ada 9 armada 12.407, totalnya 20.608. Oke, secara average-nya aja sudah tidak sama ya. Timpang. Untuk input Armada aja ya. 38 yang datang, tapi outbound-nya pun 28, masih ada selisih 10% nih ya. Dan juga pun gudang harus dipaksa harus nerima ya pasti tidak akan match. Nah makanya itu kalau saya nyambungin ada outbound dan juga permintaan atau fulfillment ini harus dimaksimalkan. Oke, dari tim traffic. untuk monitoring sukses delivery-nya untuk ini 92%. Terus untuk yang reason waktu tidak cukup ini 85% itu. Terus ada yang kedua Rio ini 94%, isinya cukup. Ya, jadi mungkin nanti sekarang kan kita fokusnya kiriman ke toko cilik kan dicover oleh Supercool ya atau mungkin motor ya motoris pengirimannya. Jadi secara waktu tidak cukup ini mungkin nanti harus perlu dibedah lagi ya. Apakah memang drivernya yang tidak bisa maintain waktu atau mungkin waktu kirim nggak bisa membagi free time-nya. Jadi wis kiriman kono gampang wis penting aku aja nih dibayar aja. Akhirnya mungkin banyak ngetemnya di warung karena kan Supercool ini kan pengirimannya drivernya kan rata-rata dari ini tau lepasan ya, perusahaan lepasan. Jadi dari vendor harus wajib mungkin menyelesaikan tugasnya. Soalnya tagihannya dulu tapi orang selesai percuma ya. Jadi kemarin saya sudah ngomong ke Ferry untuk bisa direview lagi. Jadi tagihannya terus double akeh sing salah tapi performanya pun juga harus mungkin diperhatikan juga ya. Jadi jangan sampai tagihannya sing legit tapi kirimannya memble ya berdua ya. Jadi harus ada perubahan. Kalau mungkin toko tutup, oke, masih bisa inilah. Tapi kalau waktu nggak cukup ini yang perlu harus dibedah lagi. Waktu nggak cukupnya ini memang dari main sopirnya atau memang pengen jalan macet atau mungkin kena gempa bumi, banjir atau apa, ya mungkin oke lah masuk akal waktu nggak cukup. Tapi soalnya karena mainnya atau mungkin dari drivernya ini yang bermasalah ya. Oke, silakan. Kalau untuk ending untuk minggu ini itu 98% Pak untuk yang cap, terus untuk yang di DC 90%. Oke,
Terus untuk yang reason tertinggi itu yang DN yang pending kirim itu waktu tidak cukup itu dalam ini ada 8 Ya. ini ada 16. Iya, iya. Terus untuk yang kam itu ada 2 Pak. Untuk yang isinya keterlibatan store dan tidak sesuai umur produk. Oke. Jadi yang untuk tidak standar umur produk ini yang mungkin harus diperhatikan lagi ya. Kalau untuk khususnya yang dikam, kalau untuk biasanya kalau Indomaret, SHT, Family, kalau memang umurnya kita ide produknya pendek, terus dari tim SAS ada surat dispensasinya, kemarin untuk di EP langsung di reject CDP ya, komersial design principle ya. Jadi jangan nunggu wis dipikir gudang, dikirim gudang ternyata batal, ditolak. Mending dari awal nanti juga mungkin perlu dikoordinasikan lagi ke akunnya kami juga, briefnya yang mungkin dari tim PI atau tim PI ya, tim PI sama TM untuk bisa di cross check lagi ya, jangan sampai kelewatan akhirnya jadi proses di tim operasional dikirim ternyata di reject atau mungkin ditolak ya, karena kalau sudah ditolak sudah masuk SL. Kalau CDP itu masih di take out dari SL, itu sebenarnya prinsipal. Kalau mlebu tolak tidak di produk mlebu nih itu hal yang kita ya. Oke. Kalau untuk utilisasi internal ya ini CDD-nya 164%, terus untuk CDD-nya 99,61, 300-nya 79,81, dan untuk motor cycle raya atau supercool ini 26,7 untuk utilisasi. Terus untuk yang utilisasi eksternal itu 98%. Ya. Mungkin ini ya, kalau saya lihat itu datanya motorcycle sama CDD mungkin on call oke, masuk akal. Yang mungkin nggak masuk akal motorcycle, obrolannya gede tapi datanya cilik, mungkin nanti tidak tapi datanya dirobus ya. Makanya mungkin ada salah tarik data atau mungkin datanya yang mungkin tidak valid. Jadi kalau mungkin tidak simpan di bukan ke tim media ya. Karena dari data yang awal kan kiriman yang gede kan super cool ya toh, besar ngomong kan enggak ini ya. Untuk update penggunaan Globus Ya. untuk semuanya menggunakan Pak. Oke. Tinggal yang Kontrol aja ya belum. menggunakan sih. Kalau bisa yang kontrol ini di manage ke vendor bisa pakai Globus karena itu bagus ya. Iya. Bisa jadi 100%. Ya mungkin ini harus perlu komunikasi lagi ke vendor dulu. Karena harus pelajari cara PID, cara ininya. Tapi rencana itu bisa dilakukan itu bagus dan juga nilai plus dari tim pelayanan. Nggak iso, nggak bisa ya. Iya. Oke, dari tim admin, saya ucapkan Surabaya. Untuk Aja langsung terima ini. Untuk DC outlet fulfillment yang di angka 90, POD-nya di 80, jadi total gap-nya ada di 16,1. Untuk CAM fulfillment-nya ada di 69%, 69,8, dan POD-nya 51,1, total gap-nya ada di 48,9. Oke, risknya Untuk reason isi total kan besar apa? untuk outlet yang di DC itu yang paling besar ada di proses SO pendingnya 5,2%, karena whole cancel overdue-nya tinggi, dan jadi totalnya ada di 16,1%. Untuk outlet kami di proses pending di angka 18,7%, untuk opennya di 26,7%.
total income di angka 48,9%. Dia untuk outlet yang hitam, tadi kiriman sesuai delivery date ya yang open di toko Alfamidi, Alfamart sama Indomaret dari. Oke, untuk OS-nya di atas bawah website. Untuk OS-nya yang OS OS-nya OOS rejection ya. Ya. Yaitu di SGM Ananda 1 dan Nutrilon sama kalau untuk yang komben di 100 ya itu. Ya, 100. Jadi total gap OOS rejection-nya itu di angka 246 untuk DC. ya. Jadi untuk CAM itu paling besar ada di Samyang. Samyang di angka 192. Yang kedua itu ada di UPI 171. Totalnya CAM itu gapnya di angka 1104. Besar di mie ya. Iya. Mie dewe wis mungkin 500 juta dewe. Kemarin kan ada beberapa impor ya, impor dari Meksiko. Ya memang mau makan mie sama nangket, impor nggak ono. Kode mau bukan lagi kode. Jadi Tarik 20 semua apa? 20. Untuk Oke, jaga alokasi cabang. DRP dan alokasi cabang Order dari ini aja. untuk order dan delivery-nya itu dia paling besar di Makassar. Dan untuk totalnya delivery-nya ordernya 67 dan terdeliver 44.500. Jadi terdeliver 66%. Untuk minimum publikasinya 1.500 dan untuk rejection Pak ya, Ya, ya. di reject 2.636 sebanyak 4%. Dan untuk yang by divisi yang paling besar Apa? Saya bisa ada. rejection-nya ya saya bisa Kopi gede berapa? kopi kena apa? Kalau untuk order paling besarnya ya ordernya Sari Wisata. Oke, Sari Wisata terdelivernya 30.000 karton, 30.421 karton. Terdeliver 82%. Minimum publikasinya 100, Iya. MK-nya 0%. Jadi yang untuk di yang gede di kopi kenangan. Reject paling gede ada di Kopi Kenangan, ada di 2.338. Dan yang kedua di Emina, total rejectionnya ada 2.636, 4%. Oke, rumus habis. Untuk Rufus habis, Ordernya untuk ordernya total Pak ya, iya. 26.358 dan terdelivery 972. On ordernya 16.636. Fulfillment 31%. Oke, di yang di ordernya masih tinggi kali ya, Iya. yang diskusinya masih 31%. Oke, yang kaprek MMKA. Untuk yang MMKA SPO Sabris coverage MMKA itu total order 27.132, terdeliver 12.591. Untuk on ordernya 14.541. Fulfillmentnya 43%. Kalau yang gede ya, dapat Iya. harus yang ini ya. Memang
pemenuhannya untuk di Sabdi yang KA memang harus diprioritaskan dulu ya. Ya. Karena yang cover Sabdis ya ngomong-ngomong CSL juga kita CSL. Jadi kalau untuk ada ROFO atau alokasi IPC mungkin yang diprioritaskan adalah di KA mau KA dulu ya. Enggak dulu. Ya. Oke, top 10-nya, OS-nya Top 10 yang paling tinggi untuk OS-nya SKU ada di SGM 5 Plus Madu 900. Di angka kurangnya, kurang gapnya ada di 464. Kalau untuk prosentasenya paling tinggi di SGM 3 Madu, Pak. kita ini SKB Itu untuk Danon. Kalau untuk yang combine yang paling tinggi gapnya ada di Kopi Kenangan Avocado di angka 1397. ini yang kopi kenangan yang rasa avokat ya, belum panen. Dua-duanya, Pak. Iya, iya. Kopi Kenangan dua tertinggi. Saya panen nih kopinya. Oke, dari Gudang, benar deh. Stok DRD dari indikatornya total itu anggaran 398, Inpis 667 piece, value-nya sekitar 59.690. Kalau untuk dengan diskon outlet, indikator 3.195, Inpisnya 599, untuk value-nya sekitar 562.807. Untuk UPP 173 karton 520 piece, value-nya 56 juta. Yang mungkin perlu diperhatikan di sini adalah yang di gudang jangan sampai ada salah handling ya atau konten ini. Waktu proses packing salah joko produknya yang di ED yang sudah ditembakkan admin misalnya mungkin 0102 2004 tapi itu joko 01 10 2025 ya pasti nanti akan tidak akan match untuk masalah akurasinya satu. Itu yang produk yang di gudang ya pasti akan tidak beraturan di waktu cross check masuk ke desain karyawan ya. Dan jangan sampai ini yang sudah masuk OPP ini adalah waste yang kerugian dari perusahaan ya. Jadi waste perusahaan kehilangan 173 karton 520 piece, value-nya 56 juta dibakar ya, dibakar dengan sia-sia, kemudian dikena karyawan ya. Jadi dari gudang mungkin bentuk supportnya adalah satu, optimalkan handlingnya by Vivo dan sampai ada salah handling. Dan yang kedua dari tim gudang wajib mereminder ke tim BB2. Jadi tanggung jawab stoknya ini tetap ke tanggung jawabnya ke tim BB2 dan semua karyawan yang ada di Tiga Raksa. Memang ses ujung tombak dodolan nih. PDE tidak pintu dodolan produk fresh tapi juga memikirkan profitability-nya. Dari gudang harus juga bisa support maintenance untuk stoknya, jangan sampai salah ini ya. Jadi semua saling berkaitan meskipun ujung tombak ini sales ya. Jadi kita selalu reminder karena setiap minggu sekali kadang si Isna ya itu kan info tuh ke ASC, ke ASA, ke PI, ke IPC untuk bisa melakukan penjagaan stoknya. Ya alhamdulillah ternyata tidak cair-cair. Masih jadi PR ini dari karena nasional ya. Jadi mungkin fundamentalnya dari teman-teman kita sendiri juga harus mungkin harus dibagi lagi lah. Jadi jangan sampai jual habis di fresh stock tapi ya juga harus diberikan produk-produk yang mungkin idenya di bawah 1 tahun juga. Oke, akupansi. Ya. Okupansinya totalnya di 300 stoknya 301,961 ya, 0% 100,43. Gudangmu penuh apa longgar itu? Lah stoknya selalu saja akeh gak ditok-tokno piye?
120 itu Pak, ada apa? Oh. Lihat nanti nggak belum bikin gitu. Ya intinya kita optimalkan ya fungsinya ya, selama ada DRT, ada lokasi, ada ruko, ada bangunan PW yang dari komponen tabel. Jadi secara eksekusi dan juga bisa menurunkan okupansi kita. Kalau karena di atas 100 saya berarti kan ya akan stagnan. Jadi kan gudang kan dilihat bisnis proses itu bisa dilihat dari stok inventory-nya. Lek sakmono ae berarti nggak pergerakan. Ya kalau dodolan, kalau dodolan ya infone mandek kan gak mesti bergerak. Akhirnya rugi gitu. Makanya sekarang di sini lagi gencar-gencarnya disuntik gitu pusat mungkin dalam minggunya akan diajak meeting di cuci otaknya supaya bisa jualan. Ya semoga bisa maju karena nasional memang yang perlu kita ketahui, nasional sekarang lagi butuh jualan ya, lagi butuh jualan. Jadi jualannya mungkin di akhir bulan terus, di minggu pertama, kedua, ketiga stagnan terus. Jadi jualannya di akhir bulan. Nah ini dari pusat akan membuatkan koordinasi dan juga komitmen meeting. Kayaknya nanti sales akan dikerjakan mungkin sekarang hotel dulu. Oh mulai dari tiket tugas ya untuk bisa mengerjakan outputnya. Karena di V1 jualan boleh 3 raksa nasional nggak nyampe semua. Ya mungkin untuk bisa di V2 nya ini harus bisa jualan lebih bagus. Karena Januari, Februari, Maret terus semuanya. Kalau masih target gitu. Oke, update presi itu kok. Verifikasi toko untuk total toko GT itu Ya. 4.017 terus untuk tahun 225. Nah terus status toko yang GT itu yang aktif bertransaksi itu 2.339 Ya. sedangkan yang tidak aktif itu 1.638. Jadi yang tidak aktif itu 21% Pak, dan yang aktif cuma 59%. Itu progres verifikasi status toko aktif ini untuk GT selesai itu 2.272 Ya. dan Indonesia ini 107 Pak. Ya. Jadi untuk account itu masih tetap Pak, 225 ini sama transaksi aktif bertransaksi semua. Ya. Mungkin kalau kan valid ya karena ini ya register sama ke sistem ya atau mungkin ke online kita. Atau GCT ini yang mungkin perlu harus banyak perbaikan KSS juga. Karena di toko yang aktif transaksi sama tidak transaksi ya hampir imbang. Cuma KCE 18% ya. Toko PWP terlalu banyak ya di situ. Yang mungkin harus dibenahi ya. Oke, komitmen minggu depan. Udah. Kemudian untuk bisa memaksimalkan aktivitas sesuai eksekusi impor dan outbound, menata ulang kategori produk MBC dan non-food. Ya, ini Untuk admin memaksimalkan fulfillment cabang, subdis maupun cabang Surabaya dan koordinasi ke tim IPC dan JW untuk pengiriman stok yang OOS. ya. Ini jangan lupa IPC diiringno ya. Oleh Siap. minim publikasi kurang anone di working terus. Jadi jangan bosan-bosan supaya bisa bantu dan tidak penuh lah waktunya banyak. Traffic. Grafik untuk verifikasi data atas nama GT dan FP Surabaya Raya dan perbaikan isu internal tim pengiriman GT untuk kursun waktu tidak cukup administratif jam. Untuk yang di vendor ya nanti di Superpool sama kita Janitra mungkin kita skip juga pagi lah ya di grafik mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk review performanya supaya nanti awasan saling menyalahkan kayak Pak Janitra yang salah siapa? Home traffic
Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bodek. Ah.